Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya di sebuah tempat yang mungkin tidak terkira kita mau di mana ini, dan ternyata kita ada di Kodim, yaitu Komando Distrik Militer Samarinda 0901 Samarinda, dan saya bersama dengan pucuk pimpinannya, yaitu beliau adalah Komandan Kodim 0901 Bapak Letnan Kolonel Novi Herdian. Iya, Novi Herdianto SHMM. Selamat datang di Kodim 0901 Samarinda. Terima kasih Bapak, saya disambut dengan sangat baik, dan bahkan Bapak tentara-tentara dari depan sampai ke pintu dalam itu terima kasih banyak. Ternyata seperti ini, saya pikir tentara ini pasti seram. Ternyata tidak, ya. Tidak. Ternyata itu berbeda sekali dengan pikiran kita. Nah, ini kita ingin banyak tahu, karena sebagai orang awam banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih Kodim ini. Padahal kita sering melihat. Nah, ini mohon penjelasan dari Bapak. Mohon izin, Kodim itu sebenarnya apa, Bapak? Ya, mohon izin Mbak Eni, untuk Kodim sendiri merupakan satuan di bawah Korem. Dalam hal ini kalau Kodim kita, Kodim 0901 Samarinda, merupakan satuan pelaksana di bawah Korem 091 Aji Surya Natakusuma. Korem kita ini membawahi wilayah Kalimantan Timur seluruhnya. Adapun Kodim kita membawahi wilayah Samarinda, di mana kita memiliki tugas pokok menyiapkan gelar kekuatan, kemudian menyiapkan ruang alat kondisi juang di wilayah Samarinda dalam rangka mendukung tugas pokok Korem 091 Aji Surya Natakusuma. Jadi sebenarnya tugasnya ini sangat penting, sangat strategis, ya, kita di sini. Karena di dalam berbangsa dan bernegara tentu sebenarnya ada di garda depan. Siap. Di depan dan di belakang, ya Pak. Di depan, di belakang, dan di mana-mana. Terus ini Kodim itu di Tentara Angkatan Darat, ya, kalau tidak salah dibagi dalam beberapa apa itu? Kecabangan? Kecabangan, ya. Apa saja itu? Ya, kecabangan sendiri di dalam Angkatan Darat terbagi menjadi cukup banyak kecabangan. Jadi berbeda dengan di institusi lain. Contoh seperti di kepolisian. Kalau di kepolisian mungkin bisa sekarang Sabara, besok di bagian lain. Nah, kalau di kita di Angkatan Darat ini ada spesifikasi yang memang kualifikasi harus dimiliki sejak lulus dari pendidikan dasar. Oh, begitu. Jadi dari awal sampai beliau berakhir masa tugas tetap ada di instansi kualifikasi kecabangan tertentu. Kecabangan tersebut. Jadi kalau di Angkatan Darat ada infanteri, ada satu kecabangan tempur, kecabangan bantuan tempur, kemudian ada kecabangan administrasi. Kalau kecabangan tempur dalam hal ini di sini ada infanteri, kemudian ada kavaleri, artileri medan, armet seperti saya. Artileri medan. Artileri medan tuh ARM, armet. Kemudian arhanud, artileri pertahanan udara. Kemudian zeni tempur, ya, bagian bangun-bangun. Kemudian itu kalau yang tempur, kemudian kalau masuk yang bantuan tempur, di sini ada unsur badan pelaksana. Di situ ada bagian peralatan, perhubungan. Kemudian kalau administrasi ada POM, ada polisi militer misalnya. Kemudian ada ajudan jenderal, bagian rekrutmen personil, perbekalan angkutan, dan lain-lain. Jadi sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung sebenarnya harus sudah siap kalau terjadi apa-apa. Jadi kapanpun harus siap terus, ya Pak. Memang TNI dalam hal ini khusus TNI Angkatan Darat sudah didesain
apabila terjadi pertempuran, diharapkan TNI mampu menghandle seluruh permasalahan bangsa. Kenapa demikian? Tentunya sejak pendidikan sampai dengan lulus, seluruh prajurit TNI khususnya perwira sudah dilatih untuk melakukan memimpin, memimpin orang. Jadi kalau kita kan beda dengan pekerjaan yang lain, mungkin yang lainnya memanage barang dan sebagainya. Kalau kita memanage-nya adalah manusia. Sehingga apabila terjadi keadaan chaos, maka kita dapat melakukan aktivitas normalisasi terhadap kegiatan negara, baik itu karena bencana maupun karena perang. Mohon maaf, kalau perang ini, apakah hanya dari luar, ataukah separatis itu termasuk bagiannya tentaranya? Ya. Jadi Mbak, untuk tugas pokok TNI itu ada terbagi menjadi dua sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi perang jelas musuhnya dari luar negeri dengan berbagai macam sisi pertempurannya. Apabila dulu mainnya fisik, sekarang mungkin lebih banyak bermain di cyber. TNI juga mengembangkan sisi itu, yaitu untuk satuan sekarang satuan SAT cyber di Mabes TNI sudah ada. Cyber pertahanan. Pertahanan ada. Di level Kodam itu San cyber ya, San Siat, San cyber, Sandi dan cyber. Mungkin demikian. Itu kalau yang di dalam operasi perang, militer perang. Kemudian yang kedua adalah tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang. Selain perang terbagi menjadi 14 tugas pokoknya. Salah beberapanya yaitu dilakukan oleh Kodim paling banyak. Apa itu? Yaitu melakukan perbantuan terhadap tugas pemerintah daerah, penanggulangan bencana, terorisme, perbantuan terhadap Polri dan sebagainya. Ada 14 tugas. Lebih kepada berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemudian ini Pak, dengan adanya IKN, tentu itu kita bahagia sebagai orang Kalimantan. Tetapi dari sisi keamanan, apakah ini lebih memerlukan kewaspadaan atau bagaimana nih? Baik, dengan adanya keberadaan IKN ini merupakan hikmah yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Timur. Dan kita Samarinda ini kira-kira kalau Jakarta kita ini jadi penyangganya apa ini namanya? Jadi Jabodetabeknya. Gitu ya. Ini hikmah bagi kita semuanya. Namun demikian, kami dari sudut pandang TNI tentunya tetap melihat potensi-potensi dari segi geodemokonsos, geografi, demografi, kondisi sosial. Ini pasti akan terdampak semuanya. Dan itu yang menjadi bagian antisipasi kita selaku aparat kewilayahan dalam hal ini Kodim yang langsung menjaga posisi ibu kota negara ini. Ini sangat strategis. Dari segi geografi, posisi kita yang sedemikian dekat dengan IKN, kemudian dari segi demografi, masyarakat kita yang saat ini posisinya heterogen, nantinya akan lebih heterogen. Dan saya yakinkan perkembangan ekonomi di sini akan jauh meningkat. Dibangunnya nanti perusahaan-perusahaan mungkin multinasional, itu akan masuk TKA yang akan sedikit banyak berdampak adanya reaksi terhadap kondisi sosial di wilayah. Ini yang harus kita antisipasi semuanya. Nah, kondisi sosial yang akan timbul nantinya. Berarti kita mungkin harus lebih mempersiapkan diri dulu, Pasti. Sebagai orang Kalimantan, kita harus lebih siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang pasti siap bersaing. Jangan sampai kita jadi ibu kota yang keluar masuk kita minggir. Kita jadi penonton. Kita siapkan kapasitas kita sehingga siap bersaing dengan semuanya. Dan Kodim salah satu untuk bisa memfasilitasi. Siap. Kami memetakan itu semua dan kami terus menstimulus. Dan kami mengingatkan ke generasi muda khususnya di wilayah Samarinda, jangan tidur. Ini peluang jangan emas. Tidur ya. Jangan bermimpi ya Pak. Jangan bermimpi karena bermimpi banyak tidur Pak. Karena kalau bangun pagi itu pilihannya dua, melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi. Kita milih wujudkan mimpi. Oh iya nih Pak,
sekarang saya ingin lebih ke personal Bapak. Mohon izin karena Bapak Komandan ini berapa lama sudah di Samarinda Bapak? Sampai dengan hari ini insya Allah saya kira-kira sekitar 5,5 bulan. Oh baru ya. Tapi saya lihat ini di segala sisi sedang dibongkar-bongkar nih, direnovasi. Ya, jadi sebenarnya adakah paradigma yang ingin Bapak bawa atau Bapak rubah dari kebiasaan yang lama, atau mohon maaf mungkin ada yang Bapak bawalah ke sini, ke Samarinda ini untuk para anggota kesatuan Bapak? Ya, kebetulan kami saat ini kira-kira menjabat komandan yang keempat setelah komandan satuan pendidikan, kemudian komandan batalion, komandan kodim kami di Majalengka, dan saat ini komandan kodim di Samarinda. Alhamdulillah itu menjadi visi saya secara pribadi. Saya ingin membangun satuan secara utuh. Membangun satuan secara utuh artinya secara fisik bangunannya, tampilannya harus prima, dan membuat yakin masyarakat bahwasanya ini adalah tentara yang profesional dengan tampilannya yang memang pantas dibanggakan, pantas kita berikan kepercayaan. Itu secara fisik bangunan. Yang kedua adalah secara manusia. Manusia ini ada software, ada hardware. Kalau secara software itu adalah kesejahteraan, baik kesejahteraan itu bisa berupa fisik, non fisik. Contoh, diberikan kesejahteraan cuti, diberikan kesejahteraan yang sesuai dengan ketentuan negara, itu merupakan kesejahteraan secara non fisik. Kesejahteraan secara fisiknya apa? Kita seragamkan mungkin kaos olahraganya sehingga dia tampil dengan penuh kebanggaan. Ini merupakan membangun secara manusia. Selain kita juga memberikan pencerahan, santi aji santi karma, sehingga prajurit kita tahu apa yang harus dilakukan sebagai prajurit. Kemudian yang berikutnya adalah kita membangun postur TNI dalam hal ini Kodim 0901 Samarinda ini untuk membuat dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan arahan pimpinan Angkatan Darat dalam hal ini yang turun langsung dari Pangdam 6 Mula Warman maupun Danrem, dan membuat tugas itu tersampaikan. Jadi ada send, ada deliver. Nah, kalau buat saya send ini belum cukup, tapi harus deliver pesannya. Apa yang menjadi tujuan tugas kita ini dilaksanakan sampai ke masyarakat, sampai ke Forkopimda apabila itu Dandim yang menyampaikan, sehingga apa yang kita lakukan ini sampai sasaran dengan baik dan tercapai sesuai dengan harapan pimpinan kita. Jadi artinya membangun dulu di dalamnya, membangun di dalam, baru bisa memperlihatkan ke keluar. Dan mungkin kita juga nantinya akan lebih ingin untuk berkenalan dengan Kodim ini. Kemudian untuk selanjutnya mau dibawa kemana ini Pak Kodim ini? Seperti apa harapan Bapak selanjutnya? Kalau mau dibawa kemana Kodim ini, namanya satuan profesional, satuan TNI Angkatan Darat yang sudah berdiri sesuai dengan sistem yang ada. Tentunya kita melaksanakan tugas-tugas seperti apa yang sudah digariskan oleh komando atas. Seharusnya satuan dengan kondisi bangunan, dengan personel yang ada, semuanya sudah tersistematis berjalan. Namun demikian, secara pribadi, kalau satuan ini mau dibawa kemana, saya sangat memiliki mimpi. Juga memiliki wewenang pasti untuk membawa. Kita memiliki wewenang, kita memiliki mimpi akan membawa satuan ini menjadi satuan yang dapat dibanggakan, menjadi kepercayaan rakyat, untuk dapat menumbuhkan kepercayaan dari rakyat bahwasanya Kodim 0901 Samarinda ini tentara kita. Ini tentara kita, tampilannya membanggakan, dia mampu melaksanakan tugas dan mampu menjaga saya. Dan pemersatu juga Pak, karena kita ini benar-benar multi etnis, multi bahasa, semuanya kita berbeda, tapi masih dalam sebuah wadah NKRI ini Pak. Saya tanya nih Pak, waktu pertama kali Bapak menginjakkan di bumi Etam, maksudnya di Samarinda ketika bertugas, kalau sebelumnya mungkin sudah nih Pak, sudah pernah nih, apa sih kesan pertama yang Bapak dapat di sini?
Setelah saya pertama kali mendapatkan surat keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat itu, kebetulan saya dapat sketnya malam hari, dan tim Samarinda, itu langkah pertama yang saya lakukan adalah googling. Karena terus terang saya belum pernah menginjakkan kaki saya di wilayah Kalimantan Timur, belum pernah. Pertama kalinya ketika Bapak bertugas berarti. Buka langsung bentuk kantornya, wow, bentuknya sudah jadul, sudah tua, kantornya. Lihat kotanya, wah. Dan mohon maaf Bapak, saya sebagai orang awam, mohon maaf boleh berpendapat sih, mohon izin bahwa di mana-mana saya lihat memang banyak yang jadul tentara ini. Mohon maaf ya, mohon maaf. Alhamdulillah kalau kita dikasih yang jadul dan kita bisa merubahnya. Betul Pak, Mbak. Atau betul. Mungkin jadul adalah sesuatu yang indah ya Pak ya, yang harus dipelihara. Tergantung ini apa persepsinya. Gitu. Jadi kalau di tempat lain barang baru pun sudah protol, di tentara ini semua dilap-lap sampai mengkilat ya. Jadi awet. Tapi satu buat saya, kalau kita menerima suatu satuan yang mungkin dipandang, bahkan saya pandang sendiri juga penuh dengan kekurangan yang harus kita sempurnakan. Sehingga keberadaan kita nanti pada saat keluar, saya punya tolak ukur bahwasanya saya masuk demikian dan saya keluar seperti ini. Ada perubahan yang bisa saya lakukan. Makanya waktu kami masuk dengan model YouTube tadi, satuannya kok bentuknya jadul, sedangkan Samarinda ini merupakan ibu kota Kalimantan Timur yang rupanya nggak jauh beda dengan suasana di Jawa, udah hebat. Wah, ini berarti Kodim ini membutuhkan percepatan perubahan secara fisik maupun secara non fisik. Maka dari itu saya alhamdulillah mendapatkan dukungan penuh dari Pak Andi Harun, Wali Kota. Kita mendapatkan hibah bangunan seperti yang Mbak lihat di sekeliling kita nih, sedang proses pembangunan semuanya. Mudah-mudahan nanti kalau rezeki baik saya meninggalkan satuan ini, Kodim ini tampilannya sudah nggak jadul lagi. Saya ikut bangga Pak, saya sebagai rakyat Samarinda ikut bangga, dan kita ingin melihat tentara kita benar-benar kuat dengan semua yang fasilitas yang memadai. Mungkin Mbak waktu zaman masih kecil melintas ini sampai dengan sekarang ya gitu-gitu aja bentuknya. Sekarang kita di mana-mana sih Pak, mohon maaf. Ketika saya di kota lain juga seperti itu, masih sama. Tapi yang uniknya adalah situasinya sangat bersih, sangat rawat, catnya masih bagus, tidak pernah ada yang coret-coret Pak. Jadi rupanya seperti itu ya. Seperti itu, tentara mungkin seperti itu. Tapi kedepannya paradigmanya mungkin harus dirubahnya Pak. Harus. Kebetulan Panglima TNI kita, Bapak Jenderal TNI Andika Perkasa, beliau sangat visioner dalam memilih bangunan, kemudian selera bangunan, selera barang, kemudian selera alutsista, beliau sangat luar biasa. Mungkin kalau Mbak lihat, kebetulan tugas saya sebelum di sini adalah sebagai wakil asisten logistik di Kodam 3 Siliwangi. Beliau sangat konsen terhadap bangunan-bangunan rumah prajurit dan fasilitas TNI. Luar biasa. Bisa dilihat saat ini, googling aja banyak. Beliau memilih desain-desain, warna, corak, kualitas semuanya yang internasional punya. Ini mudah-mudahan dapat terus dilakukan dan TNI nanti akan tampil. Dan semoga nanti Bapak mungkin setelah selesai di Samarinda mendapat tugas yang lebih berat lagi mungkin. Kita bisa melihat perkembangannya bukan hanya di Samarinda tapi di semua wilayah yang nantinya Bapak bertugas di sana. Siap. Satu lagi boleh nggak Pak tanya tentang pengalaman Bapak bertugas? Di manakah tugas yang paling berkesan? Paling berkesan. Dan apa itu Pak? Alhamdulillah saya kalau bertugas dinasnya sejak lulus dari Akademi Militer tahun 2000, saya tugas pertama di Sumatera Utara, di Medan. Plus minus tugas di sana mungkin sekitar 9 tahun, walaupun diantaranya pernah ke Ambon, kemudian ke Sulawesi Selatan dan banyak lagi daerah yang lainnya. Kemudian kami pindah di wilayah Jawa Barat, walaupun kotamanya beda-beda, pernah di jajaran Kodiklat, Pusdik, kemudian di Batalion, di Kodim, Waas, wakil asisten logistik, kemudian sekarang kami berada di Kaltim. Dari semua tempat itu punya cerita-cerita indah, punya kenangan tersendiri, punya
banyak pengalaman di setiap tempat, namun demikian yang mungkin paling berkesan bagi saya adalah pada saat melaksanakan penugasan operasi pertama kami, waktu itu sekitar umur 22 saya, yaitu sekitar tahun 2002. Saya melaksanakan tugas operasi di Ambon, Maluku, pada saat menangani konflik horizontal di sana. Nah, di sana banyak sekali. Mungkin yang orang bayangkan Indonesia seperti ini saja, mungkin kita yang berada di kota seperti Samarinda, di Bandung, di Jakarta kan kehidupan sangat normal, indah seperti itu. Saat ini kalau kita melihat konflik di TV, Ukraina, Rusia, perang, itu luar negeri. Kemudian kita melihat bagaimana di jalur Gaza, Israel, Palestina, ya itu luar negeri. Kita tidak melihat sisi di Indonesia itu ada seperti itu. Ternyata tidak. Mata saya sendiri membuktikan itu, di mana tahun 2002 saya bertugas di Medan, Sumatera Utara, kota yang begitu luar biasa. 2002 ya? Tahun 2002, sekitar 20 tahun lalu. Sama seperti Bandung, sama seperti Jakarta, kota yang sangat indah dan semuanya baik-baik saja. Kami naik kapal perang, dilepas dari Pelabuhan Belawan. 2 minggu kemudian kami merapat ke Halong. Halong ini pelabuhan militer Angkatan Laut di Ambon, Mbak. Kebetulan kapal waktu itu sudah 2 minggu melintasi laut tanpa transit waktu itu. Sehingga kita begitu merindukan daratan, pengen makan seperti makan manusia normal, karena kalau di atas kapal kan yang seadanya itu. Dengan kapal perang ya Pak? Kapal perang, KRI. Yang itu. Seperti itu kondisinya, saya pernah dapat dibayangkan bentuknya, bosan sekali. Sehingga prajurit begitu senangnya pada saat melihat pulau akan mendarat, waktu itu sekitar jam 5 sore mau maghrib lah. Wah, rupanya jam setengah 6 sore kita diumumkan kapal akan liku jangkar karena di daratan situasi tidak kondusif. Masih banyak terjadi tembak-menembak, listrik semuanya mati, sehingga sangat membahayakan kapal dan prajurit kita apabila dipaksakan merapat. Sehingga pagi kami baru merapat. Kebetulan baru di situ sekitar 2 malam sudah banyak sekali terjadi baku tembak di sekitar saya. Kebetulan waktu itu saya berada di pos kantor Jasara Harja di Galunggung, Kota Ambon. Ya itulah tugas pertama saya. Dan langsung mendapatkan sambutan. Model sambutan yang seperti itu, dimana kalau tadi waktu masih di Taruna, di Akmil sana itu semuanya hanya latihan di Singapura itu. Seperti prank ya Pak? Seperti di prank ya. Rupanya penyambutan. Gagahnya tentara pada saat latihan itu, pada saat di medan operasi yang dredeg juga. Namanya juga pertama kali. Turun langsung bawa senjata, sampai di bawah baru teringat, pistolku di bawah bantal, lari lagi ke atas cuma pakai singlet. Dan itu juga nggak hanya saya, rupanya prajurit kita juga seperti itu. Betul. Nah, kecuali prajurit yang udah mungkin banyak berpengalaman. Itu yang tidak banyak diketahui. Tidak banyak diketahui orang, dan rupanya pesan moralnya untuk masyarakat juga mungkin yang nonton, bahwasanya di Indonesia itu ada juga loh yang terjadi seperti kita tonton di TV. Mungkin juga yang saat ini di Papua dirasakan prajurit kita di sana juga sama. Bagaimana dredegnya seorang tentara itu mau melepaskan tembakan pertama kalinya. Bagaimana prajurit itu juga punya rasa takut pada saat ada tembakan, kita harus berlindung. Kadang-kadang berlindung lupa keluar lagi. Kebetulan waktu itu Idul Fitri, malam takbiran dari wartel, kita keluar nih habis nelpon malam takbiran, langsung ada tembakan. Yang saya yakini pasti diarahkan ke saya, karena di situ hanya ada saya dengan ajudan kita lah, 2 orang, nempel di sebuah pohon di depan wartel, posisinya di daerah Kebun Cengkeh. Mungkin kalau orang Ambon pasti sangat mengenal tempat itu. Jadi itu proyektil peluru yang nempel di pohon itu, saya congkel sambil laporan ini dredeg tangan saya, karena ini harusnya diarahkan ke saya. Dan kami simpan sampai hari ini sebagai kenang-kenangan. Alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai ke Samarinda. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Amin. Dan seperti saya juga pernah mengalami hal itu, 2 malam perang di Dili Timur itu adalah perang saudara juga, yang sebenarnya dikompori mungkin ya, Pak. Siap. Ini sebagai sebuah pengalaman yang jangan sampai terjadi di kehidupan sekarang. Sama warga Ukraina. Saya yakinkan
2 bulan, 3 bulan yang lalu warga Ukraina juga tidak akan pernah berpikir akan terjadi hal seperti hari ini, tapi terjadi. Maka dari itu letupan-letupan kecil itu harus selalu Pak. Dan selama ini kan mereka dicekokinya dengan bahwasanya perang fisik udah nggak ada lagi, karena mereka selama ini berpikir bahwasanya kejadian perang model secara fisik itu adalah masa lalu. Saat ini perangnya hybrid guys. Saat ini perangnya adalah menggunakan teknologi. Supaya yang terjadi sekarang perang fisik, sehingga kaget-kaget mereka semuanya. Maka justru itu yang harus kita waspadai dari sekarang. Baik Bapak, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan kita bisa melihat wajah baru lagi dari tentara kita. Amin, amin. Tentara milik kita tentunya. Amin, terima kasih. Yang akan menjaga NKRI. Amin, terima kasih. Sebagai harga mati. Gitu. Harga mati. Terima kasih. Pak, diberikan semacam closing untuk penonton saya di Eni Sutarman Media Channel. Siap. Ya, untuk saudara-saudara kita penonton Eni Sutarman Channel, saya Komandan Kodim 0901 Samarinda mengajak warga Samarinda pada khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya, sama-sama mari kita menciptakan kedamaian dengan berbuat hal yang kecil, kebaikan dari hari ini dan dari kita sendiri. Mengapa demikian? Hal-hal besar itu tidak mungkin terjadi tanpa ada terjadinya hal-hal baik kecil tadi yang kita lakukan. Untuk menciptakan kedamaian dan keamanan itu bisa diawali dari kita dengan salah satu contohnya, sekarang yang paling hebat adalah medsos. Saya yakin orang sekarang itu lebih takut medsos daripada takut sama manusia. Karena kalau medsos dampaknya hukum, tapi kalau manusia belum tentu. Maka dari itu, apabila kita bermedsos, bijaklah sehingga kita tidak menambahi carut marut dan adu domba. Cek berita, cek kebenarannya, dan jangan mudah men-share berita-berita yang nampaknya bombastis, karena percayalah dengan kebaikan-kebaikan kecil yang kita lakukan dan itu dilakukan semua orang, maka kedamaian akan tercipta di bumi Indonesia. Demikian. Terima kasih Bapak Letnan Kolonel Armet Novi Herdian SHMM sudah memberikan informasi yang sangat berguna buat kita semua. Sampai ketemu Bapak di kesempatan yang lain, mudah-mudahan setelah semua bangunan selesai. Amin. Saya diizinkan untuk melihat-lihat kembali. Dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.